Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana karakter dan ciri orang-orang yang memiliki ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah kemampuan dirinya menahan amarah, atau dalam kata lain bagaimana dia menempatkan marah sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang berbicara tentang marah bukan berarti marah itu tidak boleh, tetapi ada tempatnya, dan pada banyak tempat kemarahan merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Bahkan seringkali kita merasa berhak untuk marah ketika kita merasa benar dan orang lain berada pada posisi yang salah. Padahal kalaulah demikian benar adanya bahwa kita berhak meluahkan kemarahan karena kebenaran diri kita dan kesalahan orang lain, maka tentu Rasulullah SAW adalah orang yang paling pertama melakukan itu. Tetapi ternyata tidak demikian. Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-harinya, beliau lebih banyak menahan amarahnya ketika berhadapan dengan manusia, ketika berhadapan dengan kesalahan-kesalahan kaumnya. Kalau berbicara kebaikan Rasulullah, kurang apa baiknya Rasulullah SAW? Kalau berbicara kebenaran Rasulullah SAW, kurang apa kebenaran diri Rasulullah SAW? Tetapi sikap dan perlakuan orang lain atau kaumnya ketika itu banyak kemudian memancing amarah. Tetapi Rasulullah SAW mampu menahan amarahnya dan tetap berada dalam kesabaran. Dan hal ini adalah merupakan sebuah kewajaran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita umatnya melalui para sahabatnya dengan kalimat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisal syadid bisur'ah. Bukanlah orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang selalu cepat mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Innamas syadid, sesungguhnya orang-orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia berada dalam keadaan marah. Maka dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kita bahwa kekuatan sesungguhnya bukan ada pada kekuatan otot dan fisik kita, tetapi ada pada kekuatan jiwa kita ketika kita mengendalikan, ketika kita ditimpa atau dipicu kemarahan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, karena beliau sanggup dan mampu menahan amarah ketika kemarahan itu datang dan disulut oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah Ta'ala, yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia, mungkin kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Terkait hadis yang tadi saya bacakan, Imam Al-Munawi berkata, makna hadis ini atau orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya
ketika kemarahannya sedang bergejolak dan dia mampu melawan dan menundukkan hawa nafsunya ketika itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut membawa makna kekuatan yang lahir pada kekuatan batin, bukan pada kekuatan fisik. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu, ketika ia mampu marah, ketika ia sedang emosi, maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Inilah kekuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Tentu maksud dari kekuatan ini yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW adalah kekuatan mental dan jiwa, kekuatan batin seseorang mukmin ketika dia sedang dilanda kemarahan, ketika dia sedang dilanda oleh emosi yang mungkin dipicu karena kesalahan-kesalahan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar dia. Terkait hal tersebut, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita umatnya tentang bagaimana memiliki atau berusaha untuk mengendalikan emosi, dan ini merupakan skill atau keahlian yang tidak semua orang mampu dan bisa. Terkait dengan skill kita untuk menahan amarah dan emosi, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuknya kepada umatnya untuk mengatasi kemarahan ketika muncul pemicu atau ketika muncul sesuatu yang akan mendatangkan emosi kepada kita. Rasulullah SAW senantiasa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sedang marah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa meredakan kemarahannya dan menahannya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dari banyak hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana kita umatnya mengendalikan emosi dan kemarahan ketika ia datang adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kemarahan yang ada, luapan emosi yang muncul, bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kita karena kemarahan, itu semua munculnya dari syaitan, dari iblis laknatullah alaihim. Terkait hal tersebut, dari Sulaiman bin Surad, beliau berkata, diriwayatkan bahwa satu ketika aku sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW dan ada dua orang laki-laki yang sedang bertikai atau bertengkar dan saling mencela. Lalu kemudian salah seorang dari keduanya sampai kepada tahap telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya diucapkan oleh salah seorang di antara mereka, niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Dan kalimat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seringkali kemarahan yang muncul dari dalam diri seseorang mengantarkannya kepada ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang salah, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan karakter dan pribadi seorang muslim dan mukmin. Di mana seorang mukmin dan muslim adalah orang-orang yang senantiasa berkata baik. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, man amana billahi wa rasulih falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Terkait dengan diam ini pun, maka Rasulullah SAW menyebutkan, diam juga merupakan salah satu cara atau tips atau triks atau skill di dalam mengembangkan diri kita untuk mengendalikan emosi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cara yang kedua, ketika kita sedang marah, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan seandainya kemarahan itu masih juga terasa, masih juga ingin kita keluarkan, maka cara yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diam.
Kenapa? Agar kita kemudian terhindar dari ucapan-ucapan yang buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah, dan itu kemudian menimbulkan keributan dan kemarahan-kemarahan lainnya. Seringkali sebetulnya kemarahan itu bisa berhenti dalam waktu 1 atau 2 menit, tetapi karena ada kalimat-kalimat, tetapi karena ada ucapan-ucapan yang kemudian salah, ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya, ucapan-ucapan yang menyakitkan, lalu kemudian kemarahan ini berlanjut kepada kemarahan-kemarahan lainnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Jadi memang dalam banyak hal diamnya kita ketika datang marah adalah lebih baik daripada kemudian kita berusaha memberikan mungkin balasan atau mungkin memberikan penjelasan, bahkan penjelasan yang logis dan benar. Ketika kita berada dalam situasi yang marah, situasi yang tidak tepat, maka sesungguhnya itu pun tidak akan efektif, bahkan cenderung sia-sia. Oleh karena itu ada kalanya ketika kita marah, ketika kita emosi, ketika kita disulut kemarahan kita, maka ada baiknya kita diam dulu. Apalagi kalau dalam situasi pertengkaran antara suami dengan istri misalnya. Seringkali diamnya istri, diamnya suami ketika terjadi pertengkaran adalah lebih baik dan lebih menenteramkan daripada kemudian saling adu argumen, saling memberikan penjelasan, saling menunjukkan kesalahan, karena pada akhirnya itu akan berujung kepada pertengkaran dan konflik yang lebih besar. Setelah kita diam dan kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan dari kemarahan, seandainya emosi, seandainya kemarahan itu juga masih terasa, masih begitu besar dan ingin kita luahkan, maka cara yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar skill atau kemampuan kita di dalam mengendalikan amarah ini lebih baik adalah dengan duduk atau berbaring. Kenapa? Agar kemarahan yang tertahan dalam diri kita dan akibat buruk yang ditimbulkannya tidak sampai kepada orang lain. Terkait hal tersebut, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya itu belum hilang, maka hendaklah dia berbaring. Dari sini sebetulnya Rasulullah SAW secara psikologi sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk mengalihkan perhatian. Mungkin ketika kita sedang berdiri, lalu kemudian kita ingin marah, ingin meluahkan kemarahan, dengan duduknya kita, maka sisi pandang, sudut pandang kita akan berbeda. Ketika kita berdiri memandang orang dan kita duduk lalu memandang orang, sebetulnya ada perbedaan perspektif, ada perbedaan sudut pandang yang bisa jadi itu kemudian bisa meredakan kemarahan kita. Bahkan ketika duduk pun kita rasanya ingin marah, maka alihkan kemarahan itu dengan tidur, dengan berbaring. Mungkin dengan berbaring kita lebih rileks, lebih nyaman, sehingga kemudian kita bisa berpikir dengan jernih, sehingga kemudian kemarahan ini bisa kita redam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetaplah di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.